Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاك سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan bersama-sama membaca salawat nariyah bersama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kul lumillah. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, perindu-perindu syafaat Nabi, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah itunya hatta akhirah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kita akan baca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti hadis ini dari jalur Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in. Kullukum, setiap kalian, ya, setiap kalian semua itu ra'in, adalah pemimpin. Tiap-tiap orang itu adalah pemimpin. Setiap jiwa adalah pemimpin. Setiap diri adalah pemimpin. Nah, tikula pun panjenengan nika ra'in. Ra'in nika pemimpin, ya. Ra'in nika pemimpin. Kullukum ra'in, ya. Setiap kalian semua, kata Nabi, adalah pemimpin. Ingat, tikula pun panjenengan nika pemimpin. Nah, diri nika pemimpin. Berarti yang nanya pemimpin harus di depan. Yang namanya pemimpin harus memiliki kepekaan. Yang namanya pemimpin harus bersifat adil. Yang namanya pemimpin harus memimpin. Lah, memimpin berarti mampu mengendalikan. Memimpin berarti mampu menguasai. Memimpin berarti mampu mengarahkan. Lah, ini kan yang mana pemimpin. Jadi pemimpin bukan hanya pejabat-pejabat. Pemimpin bukan hanya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Bukan. Tapi setiap diri kita adalah pemimpin. Ingat, kenika, ya. Karena kadang ketika kita tidak mengingat bahwa diri kita pemimpin, maka kita tidak punya tanggung jawab untuk memimpin diri kita. Jadi abe ini kan kata mimpin abe. Jiwa ini harus dikendalikan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu, ya, akan ditanyakan, ya. Dan setiap kalian, setiap pemimpin akan ditanyakan apa atas kepemimpinannya. Lah. Karena kita pemimpin bekal etanya aki dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita. Loh. Abe ni ke pemimpin terhadap diri kita. Lah, sehingga ini cerminan, bahwa kadang kita tidak mau memimpin diri kita. Mensuruh mimpin orang lain pintar. Menasihati orang lain pintar. Tapi kadang menasihati diri sendiri tidak pernah. Makanya ada cermin. Cermin itu bukan berarti mencerminkan orang lain. Tapi harus mencerminkan diri kita. Maka panjenengan pas sering akaca. Orang mun akaca sepadeng adalah diri kita. Bukan orang lain. Nah, itulah dalam kehidupan. Seringlah kita bercermin dalam kehidupan ini. Nyari kaca apa raja, siapa diri kita. Tatkala kulubun panjenengan telanjang, tatkala kita mandi, sehelai pun tidak menggunakan apa-apa. Sadarlah dan berfikirlah bahwa kita adalah makhluk tak indah. Tak indah kulubun panjenengan. Tapi ketika kita menggunakan pakaian, menggunakan baju, kita mulai tampak indah. Kun ngangkui kalampi, menggunakan baju, berarti ada campur tangan orang lain yang membuat kita indah. Siapa? Nah, si akebe kalampi. Nah, berarti abe tak bisa lepas dari orang lain. Nah, kalampi saya cinta akebe tibi. Kainna saya si akebe. Nah, misalnya cai tibi, ingki cai tibi si akebe. Benangnya, kemudian kainna, oh. Saya kiba cai, mesin caiin. Siapa saya kebai? Orang lain. Berarti ketika kita menggunakan baju indah, maka keindahan kita itu bukan dari kita, tapi indahan kita juga dari campur tangan orang lain. Nah, sadarlah bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita hidup tak sendiri. Lah, oleh karena itulah sering kulubun panjenengan melakukan evaluasi dalam kehidupan. Orang yang sefokus bukan berarti dia langsung memiliki pangkat yang tinggi dengan kebaikan. Tetapi orang yang sefokus adalah dia berproses menata kehidupannya. Dia berproses menata kehidupannya dengan kebaikan secara bertahap. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus setiap sebulan, 7 bulan, 1 tahun, terus berapa tahun meningkat kebaikan kita. Belajar dalam kehidupan. Nah, nyamana pemimpin harus sering mengevaluasi dirinya. Jadi abe ni kan mimpin abe.
Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Ya. Dan setiap amir, pemimpin, yaitu memiliki berhak untuk memimpin manusia, masyarakatnya, ya. Nah, setiap pemimpin, ya, memiliki kehendak untuk memimpin masyarakatnya, untuk memimpin rakyatnya. Pemimpin, ya, memiliki tanggung jawab untuk memimpin masyarakatnya. Fal amir, amir ini kan saya maksud pemerintah. Pemerintah yaitu memiliki rakyat untuk dipimpinnya. Lah, nega. Pemimpin, pemerintah memimpin rakyatnya. Lah, kira-kira nggak kenika. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Jadi pemerintah memimpin rakyatnya. Lah, nega dalam kehidupan nyata. Jadi pemerintah mimpin rakyatnya. Karena memimpin rakyatnya berarti harus mampu membawa rakyatnya kepada kefokusan. Beni ia cek kecubaan. Beni ia cek maksiat. Kalau ada pemimpin misalnya, pemimpin rakyat, baik dari tingkat pusat misalnya, presiden, kemudian turun ke provinsi misalnya, gubernur, turun lagi ke daerah, bupati misalnya, dan sebagainya. Tingkat-tingkatan yang lain, kepala desa, lurah, dan sebagainya. Kalau ada pemimpin yang tidak membawa rakyatnya, berarti dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya atau kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus membawa rakyatnya kepada kebaikan. Makanya berat, ya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berlomba, berebut menjadi pimpinan, berebut mencari jabatan, berebut untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi yang berat adalah bagaimana kita membawa rakyat di atas kepemimpinan kita. Ini kasih berat. Ya, ini yang paling berat. Ya, bukan berarti berat untuk kita sukses menjadi pemimpin, tetapi yang paling berat bagaimana kita menjalankan amanah ketika kita dipercaya untuk sebagai pemimpin. Lah, seperti pemerintah anika andi napa tanggung jawab mengarahkan, memimpin deka masyarakatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, mintai pertanggungjawaban tain mainan dek teku ada pemimpin-pemimpin di atas anika dimintai dek. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah ini ketat. Ketat sekali. Karena ada CCTV yang selalu mengintai kulubun panjenengan. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Warrajulu, dan seorang laki-laki atau suami, ra'in, yaitu pemimpin ala ahli baitihi, terhadap keluarganya. Nah, di seorang suami anika pemimpin terhadap siapa? Istri dan anak-anaknya. Lah nika. Karena seorang pemimpin, kau tuh mampu mengarahkan anaknya, mengarahkan istrinya. Mun beda pemimpin kun perakna panyamana sekedar memberikan nafkah tapi tak mampu mengarahkan dirinya, keluarganya, anaknya menuju jalan Allah, itu bukan pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pemimpin laki-laki suami atas keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas yang dipimpinnya. Oh, enggak berat. Sebagai suami harus mampu mengarahkan anaknya, keluarganya di jalan Allah. Makanya orang-orang ulama terdahulu banyak menghabiskan dirinya untuk bermunajat, ya, kepada Allah atarakate keluarga. Lah, makanya penting diajak istrinya, anaknya untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajari, ya ceri. Makanya ada pendidikan dan sebagainya. Itu untuk mengajari keluarganya untuk mendekat kepada Allah. Karena nanti seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wa'addu rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Dan wa'addu rajuli, pelayan, adalah pemimpin atas harta majikannya lah. Misalnya
Ada seorang pelayan, pembantu, itu pemimpin atas harta dari majikannya. Maksudnya kekayaannya, keamanan dari apa yang dia kerjakan di tempat kerjanya, ini kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang pelayan, seorang buruh, seorang pekerja, kau tu ajaga amanah pekerjaan lah. Pelayan ajaga, andi tanggung jawab memimpin ketika ajaga harta majikannya, harta tuannya, keselamatan, keamanan. Nah, karena mau jadi pemimpin, mau jadi pelayan, ini aku tuh ajaga. Kenika amanah ya. Bukan berarti perak presiden, situ pemimpin, tetapi pelayan pemimpin juga harus menjaga apa yang dijaganya, yaitu harta majikannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri wanita adalah pemimpin di dalam apa? Rumah tangga suaminya. Lah, bukan hanya suami yang menjadi pemimpin atas istri, tapi ternyata dalam hadis ini istri menjadi pemimpin atas apa? Atas keluarga rumah tangga suaminya. Loh, nikah pemimpin. Sebini kau tuh bisa mengarahkan suami. Kau tuh bisa memberikan motivasi suami agar suaminya selalu dekat kepada Allah. Kadang-kadang suaminya bagus, istrinya tak bagus. Akhirnya suami terjun kepada perbuatan yang tak bagus. Contoh, suaminya jujur ketika bekerja. Oh, istrinya pore. Napa? Terus diandi. Oh, ingin kehidupan mewah. Karena setiap hari dia lihat televisi. Setiap hari dia main HP. HP-nya kemudian dia berteman dengan orang-orang napanya mana? Bergemilang harta. Sehingga istrinya tak kening didek. Kotu andik mobil mewah. Padahal suaminya tidak mencukupinya di pekerjaannya. Akhirnya karena didesak oleh istrinya, sang suami nekat balik kiri, bukan balik kanan. Artinya apa? Korupsilah sang suami. Loh, seawalnya jujur karena desakan istri menjadi koruptor. Berarti istri membawa malapetaka terhadap keluarganya. Tengate. Kadang saya laki teger capuk bini loyonya kalian. Lah, tidaklah saya bini nangis terus geleng, saya laki porek pas. Neng kantor apa silakan semuanya sikat demi istri, itu yang tidak benar. Makanya suami dan istri adalah pemimpin terhadap keluarganya. Tengate kan ya. Suatu saat nanti ada banyak ujian-ujian yang akan menimpa apa yang dia pimpinnya. Makanya harus tegak seorang pemimpin. Ingat, wahia mas'ulatun. Nah, dan seorang wanita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Oleh karena itu, kula pun panjenengan anika semua dari hadis ini adalah pemimpin. Makanya jagai apa yang menjadi amanah terhadap yang dipimpinnya. Lah nikah hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pemimpin nikah benih perak orang berada di pemerintahan. Abek nikah pemimpin, memimpin diri kita, memimpin rumah tangga kita, memimpin anak-anak kita. Berat pemimpin. Dan dekian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda laporan nah, beda SPJ nah. Lah, sudah ada laporannya. Sekarang siapkan pekerjaan kita dan nanti siapkan kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda rapot dah, beda laporan dah. Saya tak fokus catatannya, saya tak fokus rapotnya. Nah ini nanti kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Beda hasil lah dekian. Nah hasil itu yang menentukan. Ketika rapotnya terlalu banyak merah, maka dekian kuleban panjenengan pasti tidak akan merasakan kenyamanan di akhirat. Tapi mun rapotnya banyak fokus, wow, kita akan mendapatkan kenyamanan di akhirat. Makin ayo kerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak gratis. Di Allah kak dinto abareng segala sesuatu ni tak gratis. Kenapa? Karena semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana Musa ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة دارين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Tidak dinamakan bersyukur kepada Allah, belum masuk kepada orang yang bersyukur kepada Allah, man la yaskurun nas, yaitu orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya kocak orang tak syukur ke Allah, mon abe tak syukur ke manusia. Artinya apa? Tidak membalas budi manusia dengan kebaikan lah. Jangan saya kelak. Kulawan panjenengan tojuk eka dinto nika duduk nika pasti ada campur tangan orang lain. Contoh kunjuk tojuk kulawan panjenengan mangken. Lah dari kalampi kelak. Nah, berarti banyak orang yang terlibat. Nomor 2, bisa kulongku. Kenapa mak bisa kulongku? Karena abek sehat. Kesehatan kita banyak campur tangan orang lain. Contohnya apa? Paling tidak seger kulawan pancingan. Mari nginom ate kelak sebelum entara ka masjid. Ate kenika siapa yang menanam? Kulen sera. Banyak orang terlibat neng kenika. Longku neng eka dinto karpet nika. Karpet tak langsung bede tibi, tetapi karpet beli. Pesen siapa? Kemudian karpet ini siapa yang membuat? Banyak orang terlibat. Tojuk neng masjid, masjid tak kira langsung pas beda tibi, tapi bangun. Siapa yang membangun? Uangnya dari mana? Dan siapa yang membantu? Masjid nikah beda petana, peta tak kira beda tibi, pasti beda si akabai. Siapa si akabai? Berarti kun duduk berjuta-juta jasa orang terlibat ketika kulaban panjenengan tojuk. Loh, nikah yang harus kita syukuri. Makanya apa banyak atua eki saudara-saudara kita, manusia-manusia yang lainnya. Tatkala kulaban panjenengan menggunakan baju, menggunakan nikah, ya Allah, anyoon. Semoga ya Allah yang membuat ini, yang terlibat dalam kebagusan abdina, satejana ipamulja sarang ajunan ya Allah. Lah, ini bersyukur namanya. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. La yaskurullah man la yaskurun nas. Jadi tidak dinamakan bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada manusia. Makanya paling tidak kulaban panjenengan mon tidak bisa membalas kebaikan seseorang, paling tidak kulaban panjenengan memuji. Nah, beda nih kan? Ini kan beda keterangan deket nih kan. Nah, beda keterangan lagi. Misalnya kulaban panjenengan beri ban orang. Ya, engkau andik kalampi. Lah, tak bisa balas. Sangkuna kau tak balas. Balas dengan kebaikan. Nah, kebaikan. Karena pian tak bisa. Balas kebaikan dengan setimpal. Abri kalampi kia. Tandi bese. Bermajaran. Alhamdulillah. Moci ke Allah keada. Alhamdulillah. Moci pian. Empian fokus ahlak ke lampeen ni seran kangko wen moga-moga Allah ni ser ya lah nikahnya mana paling tidak mon tak bisa ada yang dibalasnya, paling tidak dipuji orang itu. Nah berarti memuji berarti apa? Memuji berarti mensyukuri. Nah ketika ini napanya mana yang disyariatkan dalam agama. Oleh karena itu, kulaban panjenengan nika parenta dari Kak Dinto harus saling menebarkan kefokusan. Karena mon orang anika tak menebarkan kefokusan, tak sokor ke sesama manusianya, berarti orang kenika tak sokor dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Ayyash
قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Berarti ini dari Jabir bin Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah. Nah, ini Jabir dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Kullu ma'rufin sadaqatun. Nah, tiap-tiap kebagusan, setiap kebaikan sadaqatun, merupakan sedekah, bernilai sedekah. Lah, nikah napa nyaman? Informasi berharga bagi kita. Jadi orang asodako tak kotu dengan harta. Kullu ma'rufin sedekah. Panjenengan fokus ke orang lain, atu ke orang sedekah kan nikah. Panjenengan andi amal fokus sedekah. Lah, sedekah. Kullu ma'rufin. Pokok setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Wah, orang nggak sedekah setong alaku kefokusan ebeles sapono. Makanya lakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bernilai sedekah. Wakon macam pokoknya apa yang kita lakukan ini kan nilainya sedekah. Awirit, berarti masuk ke sedekah. Karena kefokusan kan awirit. Salat berjamaah, lenikah masuk ke sedekah karena kenika kefokusan. Mendoakan saudara yang lain nikah masuk ke sedekah. Nah, gampang nih lagi Islam mengajak kulubun panjenengan untuk napa? Untuk bersama-sama berde iswargana Allah lenikah. Oleh karena itu makanya ayo sekarang kulubun panjenengan apa buat napanya mana lagi prinsip dalam abad setiap kehidupan kita harus bernilai kebaikan. Gini kabon, pokok apa yang kita lakukan, ayo harus bernilai kebaikan. Wow, Islam ini kan ngarkei. Jangankan kita berbuat banyak, ya, mapungaan orang ini kan sedekah. At-tabassum sedekah. Tersenyum itu saja sedekah. Makanya senyum, mapunga orang. Lah, ini kan sedekah. Oleh karena itulah nikah ya ceri kulubun panjenengan, ayo bersama-sama tebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan, baik dalam diri kita maupun juga kepada orang lain. Moga-moga beberapa hadis-hadis ini mengantarkan kita kepada kefokusan dan kefokusan mengantarkan kita kepada kebahagiaan itunya akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.